Halo sahabatku dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Jonsung, Jesus my Savior. Sahabat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya bersyukur bahwa banyak respon dari teman-teman yang masuk ke WhatsApp saya mengenai penjelasan kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan. Walaupun ada pro dan kontra, ada yang tidak setuju, saya maklum karena Anda belum memahami kebenaran firman Tuhan yang sesungguhnya. Nah, sahabatku yang terkasih, silakan Anda ikuti terus penjelasan video saya agar satu saat Anda mendapatkan penjelasan secara komplit dan memahaminya sungguh-sungguh. Saya mendasarkan pengajaran ini berdasarkan Alkitab. Saya menjunjung tinggi Alkitab sebagai standar kebenaran satu-satunya, firman Allah satu-satunya. Saya tidak percaya ada firman Allah di luar Alkitab. Itu statement yang harus Anda perhatikan. Baik sahabatku yang terkasih, belakangan ini banyak muncul orang-orang yang mengaku masuk Kristen karena dapat mimpi, lihat Yesus, dan seterusnya. Demikian juga banyak orang yang mengaku dia mendapatkan mimpi, penglihatan, akhirnya dia masuk Islam. Dia awalnya Kristen, kemudian karena dapat mimpi-mimpi terus, lalu dia jadi Muslim. Nah sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, sebelum saya bahas lebih lanjut, mari kita saksikan satu video ini tentang seorang perempuan yang dulunya dia katanya Kristen, mungkin hanya Kristen keturunan kelahiran tapi tidak belajar ini firman Tuhan, lalu dapat mimpi terus menerus, akhirnya masuk jadi Muslim. Coba kita perhatikan. Dari situ, tapi dalam mimpi itu dalam mimpi itu saya di mana? Nggak ada yang menjawab. Terus tanya, nama saya siapa? Agama kamu apa? orang itu bertanya. Iya, nabi kamu apa? Nah, saya kan Muslim, saya bilang gitu. Nama saya Margarita Malina. Agama saya Islam. Nabi saya Muhammad, saya bilang. Kalau tidak percaya, saya menyebutkan 2 kali kalau masih ada dalam mimpi itu saya menyebutkan. Nah, itu bisa. Karena pada saat itu saya memang di dunia nyata masih cari jati diri sih. Tiba-tiba saya tidur. Tidurnya udah minum obat segala macam. Nah, disitulah saya mimpi saya ketemu Nabi. Nabi Muhammad. Nabi Isa, Nabi Muhammad, Nabi Nuh, dan Nabi satu lagi, Nabi Musa. Berarti ketemu 4 nabi. Ya. Nggak asing lihat ini kok siapa kok kayak Tuhan Yesus kalau dalam itu bilang kan, dalam ternyata itu memang Nabi Isa dan memang wajahnya tuh bersinar, Benar-benar bersinar, rupawan atau apa? sangat nggak ada duanya. Oke. Sahabatku yang terkasih, Anda saksikan dan dengarkan video itu. Jadi seorang perempuan yang bernama Margareta, dulu dia Kristen. Kemudian dia banyak mendapat mimpi, akhirnya terakhir dia mendapat mimpi melihat 4 nabi. Anda bisa bayangkan, Nabi Muhammad katanya, Nabi Isa, Nabi apa lagi ya, Nuh, Abraham ya kalau tidak salah. Jadi sahabatku yang terkasih di dalam Tuhan, saya menjadi bertanya, bagaimana dia bisa tahu bahwa itu adalah mimpi, dalam mimpinya itu adalah nabi yang datang kepadanya? Apakah dia pernah lihat wajahnya? Jadi ibaratnya itu begini, Anda kalau tidak pernah lihat wajah saya, Anda tidak pernah kenal saya, lalu dalam mimpi akhirnya ketemu sosok wajah seperti saya, bagaimana Anda tahu itu bisa saya? Nah, padahal Anda tidak pernah kenal siapa saya. Jadi sebenarnya konsepnya itu sama. Ketika mimpi, katanya, dia lihat Isa Al-Masih terang, bercahaya, sangat rupawan, sangat katanya, sangat ganteng. Wah, artinya tidak ada duanya. Ya. Nah, ini menjadi satu pertanyaan, dia mana tahu, dari mana dia tahu katanya. Oh, dari dulu kata ini yang disebut Tuhan Yesus. Berarti konsepnya mengenai Yesus itu sudah ada dalam benaknya sejak kecil. Mungkin lihat dari kalender, lihat dari patung waktu dulu menjadi Kristen. Nah, demikian juga dia bisa tahu ini Nabi Muhammad. Dari mana dia tahu itu Nabi Muhammad? Apakah pernah lihat wajahnya? Kan tidak. Nah, paham kan sampai di sini kan? Jadi banyak orang mendasarkan imannya pakai mimpi. Akhirnya karena sering mimpi dia pindah agamanya.
Nah, ini kan hal yang aneh, bukan hasil mempelajari dari kitab-kitab, ya, kitab suci, akhirnya memikirkan pakai kecerdasan akal sehatnya dan menentukan pilihan. Gitu. Tapi iman berdasarkan pada mimpi ini suatu hal yang sangat subjektif dan relatif. Ya. Nah, coba kita dengarkan lagi. Tidak ada duanya. Kalau Nabi Muhammad Tidak. kelihatan nggak mukanya? Enggak. Nggak kelihatan Saya mukanya. tidak kelihatan. Tidak lihat. Nabi Muhammad, Nabi Nuh tuh tidak kelihatan. Sama Nabi Musa juga tidak kelihatan. Nabi Isa aja yang saya lihat. Selama waktu kira-kira setahun kemudian, saya mimpi juga. Nah, ini mimpi saya ketemu dengan kakek-kakek di padang pasir. Banyak saya pokoknya dapat mimpi. Terakhir baru Nabi. Tiba-tiba kerudung saya Kakek-kakek itu. enggak terlalu nampak gimana sih, pokoknya kayak udah tua gitu kan, kerudung. Terbangun lagi saya kan, enggak lama gitu kan. Terus selanjutnya ketemu lagi, mimpi lagi dengan kakek itu di atas, naik ke atas gunung, dan ketemu lagi, kasihlah dia tuh Al-Quran besar sekali berlapiskan emas ke saya. Itu kayak itu gitu, ani gitu kan. Iya. Terbangun lagi kan, penasaran, jadi ketemu lagi Pak Ustadz nanya, sampai dia bilang subhanallah, kami aja yang Islam dari kecil tuh tidak pernah dapat mimpi seperti itu. Jadi saya tuh tambah yakin, berarti Allah kan istilahnya memberi keyakinan saya untuk kesini yang ke lebih baik. Jadi sahabatku dikasih di dalam Tuhan, ya. Jadi mimpinya ini katanya, akhirnya dia tahu bahwa itu ada Nuh lah. Nah, yang Nuh, Muhammad, Musa itu tidak ada wajahnya. Yesus yang ada wajahnya yang dikenal. Tapi aneh, dia bisa mengidentifikasi kan. Kemudian dia mimpi lagi selanjutnya, ada dongeng, ada kakek tua ke padang pasir, ya. Kasihkan dia Al-Quran, ya. Lalu akhirnya membuat dia makin yakin. Dia tanya ke Ustadz, Ustadz pun bilang, kami yang Islam dari kecil saja tidak pernah ya mengenal mendapat mimpi seperti ini. Subhanallah, apalah segala macam. Bersyukur bahwa dia bisa beruntung. Nah, ini kan hal-hal yang sangat lucu ya. Oleh sebab itu, saya mau katakan begini ya. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, Paulus itu, ya, Rasul Paulus menasihatkan dalam 1 Timotius 1 ayat 4. Ya. Dia berkata begini, ya. Ketika aku hendak meneruskan perjalanan ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka, yang bukan tertib hidupnya, keselamatan yang diberikan Allah oleh iman. Lihat, oleh iman. Jadi kita diselamatkan itu oleh iman. Bagaimana kita bisa beriman? Iman itu terdiri dari 3 hal: knowledge, feeling, dan will. Knowledge, pengetahuan yang masuk melalui apa? Membaca firman. Iman timbul dari pendengaran. Jadi iman sejati itu harus timbul dari pengetahuan, pengenalan akan firman Kristus. Kemudian firman Kristus itu menggugah hatimu, menimbulkan perasaan mengasihi Tuhan. Setelah itu akhirnya menggerakkan kehendak di dalam hatimu melakukan perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, itu iman yang sejati, yang benar ya. Bukan sibuk dengan itu. Dongeng-dongeng 1 Timotius 4 ayat 7. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng-dongeng nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. 2 Timotius 4 ayat 4. Mereka memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng, dan seterusnya. Nah, lalu Anda mungkin bertanya, mengapa kita tidak boleh percaya mimpi lagi? Tidak boleh percaya penglihatan dan sebagainya. Nah, saya ingin lihatkan show kepada Anda, ya ini, agar Anda bisa mengerti proses pewahyuan di dalam Alkitab sampai ya menjadi sebuah standar kebenaran, yaitu Alkitab firman Allah satu-satunya. Kalau ini tidak bisa dipahami, nah ini akan menjadi
sulit bagi orang Kristen, akhirnya imannya tidak pasti, ya. Imannya nanti bisa jadi tidak pasti. Nanti akhirnya dia terombang-ambing oleh berbagai macam angin pengajaran sehingga bisa disesatkan. Nah, sahabatku yang terkasih, Anda lihat dulu di sini, ya. Ada wahyu yang pasti dan ada wahyu yang tidak pasti. Oke. Sebelum ada Alkitab, ketika Adam dan Hawa diciptakan, kan tidak ada Alkitab. Jadi Allah langsung berkomunikasi kepada manusia untuk menyatakan, ya, wahyunya, menunjukkan, ya, jalan yang harus ditempuh oleh manusia dengan cara berbicara langsung. Nah, kalau kita lihat sistem pewahyuan sebelum ada Alkitab, ya, alat wahyu yang bersifat tidak pasti waktu zaman belum ada Alkitab, yaitu pakai undian yang biasa dilakukan, ya, oleh orang perjanjian lama. Kita baca di dalam Alkitab, Yunus diundi, akhirnya dia dapat undian dan dibuang ke laut. Kita memahami bahwa pada waktu tidak ada Alkitab, manusia ingin tahu kehendak Allah pakai undian. Jadi, undian itu untuk menyatakan kehendak Allah. Nah, setelah pakai undian ini kan sesuatu hal yang tidak pasti. Tuhan juga pakai Urim dan Tumim, menyatakan kehendak Allah. Inilah Urim Tumim ini diletakkan di baju efodnya imam. Dan kalau imam bangsa Israel ingin tahu apa kehendak Allah, boleh berperang atau tidak, boleh maju atau tidak, boleh menyatakan, ya, kehendak Allah ini boleh apa tidak, imam berdoa, kemudian dia akan mengocok-ngocok di dalam baju efodnya, dia dikeluarkan Urim, oke, iya, boleh, berarti kehendak Tuhan boleh. Kalau dia kata Tumim, berarti jangan, tidak. Nah, itu Allah berbicara kepada manusia dengan cara pakai Urim Tumim. Nah, setelah Urim dan Tumim biasa jawab iya dan tidak, Allah pakai yang lebih sempurna lagi, yaitu mimpi. Kalau Urim dan Tumim hanya bisa menjawab iya dan tidak, maka mimpi itu mendapatkan sebuah, ya, pengetahuan di bawah alam sadar. Ya. Maka kita lihat, ya, Yusuf mimpi, Daniel mimpi, ya, untuk memberitahukan masa depan, ya, akan apa yang terjadi dalam hidupnya. Tuhan menyatakan kehendaknya lewat mimpi. Nah, kalau mimpi, ya, kondisi yang terjadi ada di bawah alam sadar, maka Tuhan naik ke level yang lebih sempurna lagi, yaitu penglihatan. Penglihatan itu dilihat dengan kondisi kita sadar, ya. Jadi kita lihat, ya, banyak malaikat, Gabriel menampakkan diri, ya. Malaikat Tuhan menampakkan diri. Nah, itu adalah Tuhan langsung kasih penglihatan kepada manusia untuk menyatakan kehendaknya. Setelah penglihatan, Tuhan juga pernah pakai malaikat, ya. Ya, pakai malaikat, kirim malaikat, melihat malaikat, berbicara. Nah, kalau hal penglihatan, malaikat, mimpi ini sesuatu yang hanya lihat seketika kemudian hilang, kemudian Allah angkatlah nabi. Nah, untuk menyatakan kehendaknya, perkataannya, maka Tuhan taruh firman-Nya itu di mulut nabi. Jadi semua umat perjanjian lama kalau mau tahu tentang kehendak Tuhan, tanya nabi. Karena Tuhan berkomunikasi lewat nabi, maka diangkatlah nabi di dalam Alkitab. Kemudian merekalah yang menjadi penulis kitab-kitab. Nah, setelah nabi-nabi mati, tinggal nanti kitabnya yang menjadi standar kebenaran kehendak Allah, gitu. Selain nabi, Tuhan juga pernah pakai Kristopani, yaitu dalam perjanjian lama Yesus Kristus sebelum menjadi manusia. Jadi kalau dalam perjanjian lama ada malaikat Tuhan yang kalau disembah tidak menolak, nah itulah Kristopani, Yesus Kristus sebelum jadi manusia. Kalau dia menolak disembah, itu adalah malaikat biasa, ya.
Kemudian setelah itu Allah menjadi manusia, Yesus Kristus. Pada mula firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah, firman itu telah menjadi manusia, sama di antara kita, ya, terang yang bercahaya, ya. Jadi Yesus jadi manusia menyampaikan firman-Nya. Nah, jadi dari yang sederhana sampai yang sempurna. Ketika Yesus jadi manusia di Yerusalem, dia memberitakan firman Tuhan, ya. Dia kan tidak bisa maha hadir karena ada fisiknya, tubuhnya. Dia tidak bisa di Yerusalem dan tidak bisa langsung sekaligus di Indonesia. Maka ketika Yesus Kristus mati menggenapi perjanjian lama dan Yesaya 53, dia seperti domba yang dibawa ke pembantaian, dia dihukum bagi dosa-dosa manusia di kayu salib, kemudian mati dan bangkit pada hari yang ketiga, naik ke sorga. Maka Roh Kudus datang, ya, penghibur itu datang, tinggal di hati manusia orang yang percaya. Nah, hati orang yang percaya inilah, ya, kemudian, ya, dipakailah, ya, oleh Tuhan, ya, untuk menulis kitab perjanjian baru. Yaitu siapa yang boleh menulis kitab perjanjian baru? Yaitu murid-murid Yesus, rasul-rasul yang diangkat oleh Tuhan Yesus. Nah, setelah semua tulisan nabi, Torah, nabi, ketubim, ya, dalam perjanjian lama, kemudian tulisan Injil, ya, di dalam perjanjian baru yang ditulis oleh rasul-rasul semuanya, maka menjadi genaplah Alkitab, menjadi wahyu tertulis yang pasti. Jadi hari ini Tuhan ingin kita menjadikan Alkitab itu sebagai standar kebenaran firman Tuhan, wahyu tertulis yang pasti, yang tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Maka Wahyu pasal 22-21 kan sudah jelas dikatakan bahwa barang siapa menambahkan perkataan-perkataan dari kitab ini akan ditambahkan malapetaka. Barang siapa mengurangi perkataan-perkataan dari kitab ini akan kurangi berkatnya dari pohon kehidupan. Jadi wahyu firman Tuhan dari Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai Wahyu 22 ayat 21 itu adalah firman Tuhan satu-satunya yang tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Standar kebenaran ada di Alkitab hari ini, ya. Bukan standar kebenaran itu ada di undian, urim tumim, mimpi, penglihatan, malaikat, nabi, dan seterusnya. Bahkan di dalam Alkitab itu kan sudah jelas diingatkan oleh Tuhan Yesus, di akhir zaman justru banyak Mesias palsu yang menampakkan diri. Nah, contohnya begini, kalau saya sudah ingatkan kepada anak saya bilang, ya, kalau nanti ada orang ke rumah pakai helm hitam, jaket hitam, kamu jangan percaya, itu bukan bapak, ya, itu bukan ayah, tapi penjahat, hati-hati. Nah, kalau saya udah ingatkan berulang kali seperti itu, mungkinkah saya akan datang dengan cara yang sama, pakai helm hitam, jaket hitam, seperti itu? Kan tidak mungkin, kan? Nah, Tuhan Yesus sudah berapa kali mengingatkan bahwa hari terakhir banyak nabi palsu, Mesias palsu, menyatakan diri mengaku melakukan mujizat, bernubuat. Nah, nubuat kan tugasnya nabi, ya. Mengaku dia nabi, ya, mengusir setan, dia bilang dia lihat Yesus, dia bilang dia dapat mimpi lihat Yesus bawa ke surga. Jangan percaya. Tuhan kan sudah bilang, "Enyalah engkau pembuat kejahatan." Tuhan ingin hari ini kita menjadikan Alkitab itu sebagai fondasi iman Kristen. Kuduskanlah mereka di dalam kebenaran, firman mula kebenaran. Jadi firman Tuhan itu kebenaran. Ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Jadi orang yang mau mengasihi Tuhan harus pakai akal budi. Sesuatu yang tidak masuk akal budi itu, ya, tidak bisa dibilang ajaran dari Tuhan. Itu ajaran dari yang lain, bukan dari Tuhan. Jadi sahabatku dimanapun Anda berada, Anda bisa bayangkan kalau standar imanmu hari ini Anda masuk Kristen karena dapat mimpi, lalu 1 tahun kemudian dapat mimpi lagi, disuruh masuk lagi agama lain, pindah lagi agama lain. Nah, bolak-balik gara-gara standar imannya pakai mimpi. Ini kan kocak kalau begitu, lucu. Harus ingat bahwa iblis bisa kasih mimpi. Manusia juga karena banyak pikir, banyak apa, bisa jadi mimpi. Ya, siang jadi kenangan, malam jadi impian. Nah, yang harus dipastikan seperti itu. Iblis bisa kasih mimpi. Orang yang banyak mikir, banyak, ya,
sesuatu yang dihayalkan itu lama-lama bisa jadi mimpi. Nah, seperti itu. Tapi Tuhan Yesus tidak lagi kasih mimpi, tapi Tuhan Yesus mau semua orang hari ini beriman kepadanya itu pakai Alkitab. Jika mau tahu kehendak Allah, baca Alkitab, ya. Firman-Nya sebagai standar kebenaran. Jangan lagi mendasarkan imanmu pada mimpi dan hal-hal yang bersifat subjektif relatif, agar engkau tidak sesatkan. Jadi sahabatku dimanapun Anda berada, saya harap Anda semakin cerdas, mengerti, jadikan Alkitab sebagai fondasi imanmu. Jangan jadikan mimpi dan penglihatan sebagai fondasi imanmu. Bersama saya John Sung, Jesus my Savior.